Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teretan semuanya dimanapun Anda berada, di Kalimantan Barat, di Jawa Timur, di Pontianak, khususnya yang berada di Ketapang. Kembali lagi bersama saya Henry, mahasiswa STAI Al-Haud, yang akan nemenin kamu beberapa menit ke depan di segmen Cerita Nusantara di program Bincang-Bincang Santai. Nah, kalau kita berbicara tentang kekayaan budaya di Indonesia ini sangat banyak ya teretan. Tapi kita akan mengambil salah satu suku yang sangat unik dan kekayaannya itu Masya Allah, yaitu suku Madura. Nah, kalau kita berbicara tentang suku Madura ini, tentunya saya sudah mendatangkan seorang narasumber yang termasuk orang Madura juga, yaitu, mari kita sapa. Assalamualaikum teretan Yusuf. Waalaikumsalam teretan Hendri. Dek apa kabar? Alhamdulillah baik. Inilah teretan Yusuf adalah seorang orang Madura juga yang akan menemani kita berbicara tentang kekayaan budaya di Indonesia, yaitu suku Madura. Nah, kalau berbicara tentang suku Madura ini kan banyak yang bertanya itu teretan. Mungkin teretan Yusuf bisa menjelaskan terlebih dahulu untuk teretan kita di rumah, di mana sebenarnya letak Pulau Madura tersebut dan bagaimana karakter khas orang Madura. Baik, jadi pada teman-teman yang ingin mengetahui di mana letaknya Pulau Madura. Iya. Jadi Pulau Madura itu terletak di sebelah timur Pulau Jawa dan juga termasuk di Provinsi Jawa Timur. Dan orang Madura ini memiliki khas yang unik. Uniknya itu dari mana? Uniknya itu orang Madura itu memiliki karakteristik yang keras, tetapi baik hatinya. Maksud keras di sini bukan berarti keras kepalanya, akan tetapi mereka itu keras menjunjung tinggi nilai kejujuran, nilai harga diri, dan lain sebagainya. Nilai kehormatan juga. Ya, termasuk nilai kehormatan juga. Mereka itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Berarti kalau sesama yang lebih tua itu sangat menghormati. Tetapi kalau kebanyakan kan ini santri itu mungkin teretan termasuk ini orang Madura, tetapi banyak yang mondok gitu. Mungkin itu adat atau gimana itu? Atau dari dulunya emang gitu? Dikarenakan orang Madura ini memiliki sifat yang sangat mereka ajarkan kepada anak-anak mereka, yaitu sopan santun. Sopan santun kepada orang tua, tata krama, tata cara bicara kepada orang yang lebih tua. Makanya kebanyakan orang Madura itu memondokkan anaknya agar lebih baik. Ya. Berarti dari ciri khas orang Madura itu terlihat tegas atau gimana? Keras tetapi mendidik ya. Apalagi nilai sopan santunnya itu diajarkan. Wah, jadi meskipun terlihat tegas, sebenarnya orang Madura itu penuh rasa hormat ya, dan punya nilai moral yang sangat tinggi. Ya teretan. Iya, apalagi mereka itu mengajarkan kepada anak-anak mereka itu untuk sopan kepada yang lebih tua, apalagi orang tua sendiri. Iya. Mungkin gimana tanggapan dari teretan itu kalau kita sungkeman kepada kiainya itu? Kebanyakan kan sekarang ini banyak yang mengatakan sungkeman kepada kiai itu harus berbayar. Itu bagaimana? Mungkin teretan bisa menjelaskan. Kalau santri itu, kalau sungkeman itu kan biasa, kalau mengharap ridho dari kiai gitu. Bisa dibilang itu seperti mengabdi. Mungkin teretan bisa menjelaskan. Jadi identiknya itu ketika orang Madura itu sungkeman kepada seorang kiai, kiai, mereka itu terkadang memberikan uang, itu bukan dalam arti ingin tersebut bahwasannya uang tersebut untuk kiai, akan tetapi mereka memberi uang tersebut untuk membangun mereka pondok. Itu berharap dari pemberian tersebut anak-anak mereka itu menjadi orang yang baik, seperti Pak Kiai. Berarti tujuan seperti itu ya? Betul sekali. Wah, menarik sekali. Jadi budaya Madura itu penuh warna dan
syarat makna ya. Ada juga can macanan seperti di pondok pesantren kami itu ada juga penampilan can macanan. Itu seringkali bisa ditampilkan 1 minggu sekali itu. Kalau di orang Madura, masyarakat Madura itu kan ada yang dinamakan IKBM. Mungkin Tretan tahu artinya IKBM itu Ikatan Keluarga Besar Madura. Tetapi kalau di pondok kami itu 1 minggu sekali, yaitu mengadakan majelis kohwa, kumpulan ring Madura. Di sana itu akan mengadakan seperti silat dan macanan, itu termasuk. Mungkin Tretan Yusuf, bagaimana kehidupan sosial masyarakat Madura dalam keseharian yang ada di kampung Tretan Yusuf sendiri? Ya, adapun keseharian masyarakat Madura itu khususnya di kampung saya sendiri. Dan kampung saya pun itu rata-rata kebanyakan orang Madura. Oh iya. Jadi mereka itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai solidaritas antara sanak saudara, keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Karena bagi mereka itu membantu keluarga itu ataupun saudara, keluarga, tetangga dan lain sebagainya itu merupakan sebuah kewajiban. Berarti itu sangat menjunjung tinggi ya, solidaritasnya. Kalau soal budaya dan tradisi, Madura juga terkenal banget katanya nih dengan karapan sapi. Mungkin bisa dijelaskan itu pada agenda-agenda tertentu atau sehari-hari gitu. Baik teman-teman yang ingin mengetahui adat istiadat orang Madura, salah satunya yang sering kita lihat di sosial media, yaitu salah satunya karapan sapi. Karapan sapi ini bukan hanya sekedar adat istiadat mereka, akan tetapi menjadi sebuah simbol bahwasannya inilah orang Madura, inilah kita sebagai orang Madura. Dan karapan sapi ini merupakan salah satu adat istiadat yang mereka jaga dari nenek-nenek moyang mereka. Berarti kalau karapan sapi itu diadakan itu dalam bentuk apa itu ternyata? Dalam bentuk merayakan hasil panen padi biasanya ya. Apalagi kalau bulan Maulid itu kan terkenal dengan apa itu? Ruahan kalau kita itu. Tetapi kalau di Madura khususnya di Jawa Timur itu Masya Allah ada yang pas bulan Maulid itu kan ada mengadakan kayak sholawat Nabi. Setelah selesai itu masyarakat itu diberi kulkas. Itu benar atau tidak? Lemari. Itu kan banyak pertanyaan kepada orang Madura itu. Orang Madura, orang mendengar berita tersebut ya. Iya. Itu betul sekali adanya. Tapi tidak semuanya memberikan kulkas. Iya. Tidak termasuk semua orang Madura. Mereka yang mempunyai harta, adapun mereka itu terkadang memberikan tabung gas, kursi, lemari dan lain sebagainya. Oh, berarti tidak semua orang memberi ya? Iya. Cuman orang tertentu seperti yang hartanya lebih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Madura itu mengadakan Maulid itu merupakan kewajiban bagi setiap rumah tangga. Tapi dalam hal memberikan sebuah hadiah kepada masyarakat tetangga sekitarnya, itu tidak berupa seperti yang tadi dikatakan lemari atau kulkas. Iya. Kebanyakan mereka itu memberikan seperti makanan, buah-buahan dan lain sebagainya. Berarti kalau udah ada acara itu semua terlibat mereka ini. Terlibat pasti itu. Tetapi kalau di suatu masyarakat Madura itu katanya, kalau saya lihat di internet lah ya, kebanyakan itu suka dengan lagu Madura itu. Itu emang adakah lagu Madura itu? Salah satunya itu lagu yang terkenal itu Oleh-Olang. Yang lagu-lagu kebanggaan orang Madura. Oh iya. Yang viral sekarang ini ya Laila Semanis selain baru itu. Baru. Lagi viral sekarang ini. Iya. Tapi saya suka itu kalau ceramahnya Kiai Khalil Yasin itu yang datang kemarin itu. Mon Laila lebet tak busen bule sengabes lebur pakulina lebur sopan santuna. Itu kan menunjukkan bahwa kalau seorang Laila lewat maka dia itu akan dipandang dengan sopan santunnya katanya. Betul sekali. Masya Allah ya orang Madura ini. Tapi kalau nanti saya main-main ke Madura boleh ya? Ya boleh. Boleh.
Tapi kalau kebanyakan santri di pondok saya itu, bukan pondok saya, tetapi saya yang nyantri itu kebanyakan orang Madura juga. Sehingga saya pun lebih paham arti dari sosialisasi ya kepada orang Madura itu. Kan saling menguatkan kita sesama masyarakat. Sesama, kan tidak pandang bulu orang Madura atau orang yang lain itu kan bergabung gitu. Berarti ada juga dari lagu-lagunya juga ya. Kalau di Madura itu saya pernah lihat itu rumahnya megah-megah katanya. Itu benar itu atau tidak? Benar sekali. Orang Madura itu. Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan pekerjaan sehari-harinya itu apa? Atau dia cuman petani atau peternak sapi atau gimana itu? Orang Madura itu kebanyakan dari mereka itu ternak sapi. Oh, ternak sapi. Ternak sapi, tanam padi. Intinya kayak nelayan itu rata-rata kebanyakan orang Madura. Tetapi kalau orang Madura itu lebih ke sapeh lah ya. Iya. Apalagi kalau zaman beladang dulu itu kan sebelum ada mesin saka. Iya, betul. Itu kan ada sapi yang luar biasa ya. Tretan Yusuf tidak terasa waktu kita ini telah menunjukkan jam berapa ini. Udah cukup lama rupanya kita berbincang-bincang ini. Mungkin bisa diisi lain waktu lagi ya. Baik, terima kasih. Yang bisa kita pelajari dari orang Madura mulai dari kerja kerasnya yang sangat kuat, penghormatannya kepada orang tua itu, ya sopan santunnya sangat kuat, masya Allah. Terima kasih banyak Tretan Yusuf sudah berbagi cerita hari ini. Iya, sama-sama. Mungkin kita bisa bertemu lagi di Part selanjutnya. selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur. Dan kepada Tretan semuanya, kita berbelasungkawan atau berduka cita kepada masyarakat yang ada di Sumatera Barat, Sumatera khususnya, dan di Aceh. Semoga diberi ketabahan dan kekuatan sehingga bisa diganti dengan yang lebih baik lagi. Dan semoga yang meninggal dunia diberi meninggalnya itu dalam keadaan husnul khotimah. Yang hidup diberi kekuatan dan dipanjangkan umurnya. Yang hancur semoga cepat terganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dukung, kami tetap mendukungmu Tretan. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Mungkin sekian dari saya Tretan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang kurang baik datangnya dari pribadi saya sendiri. Mungkin sebelum saya tutup ada kata-kata dulu ya. Tretan sekancah tak bisa eparengen ke selain. Tretan sekancah tak bisa eparengen ke selain. Mungkin kalau Tretan ingin menyaksikan lagi podcast kami part selanjutnya, jangan lupa ikuti YouTube kami, like, comment, subscribe ya di YouTube kami KPI Stay Al-Haud. Saya selaku host pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setenggara Tretan TV. Terima kasih.